Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas tentang latihan soal tentang materi konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Oke, di video sebelumnya berisi tentang materinya, tentang penjelasan apa itu ilmu ekonomi dan masalah ekonomi, dan di video ini kita langsung ke latihan soalnya. Seperti apa sih soal-soal dalam materi konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi? Oke, kita mulai saja di soal nomor 1. Hal pokok yang menjadi landasan dari ilmu ekonomi. A. Kelangkaan, B. Pendapatan, C. Kebutuhan, akan barang dan jasa, kemudian yang D adalah kesejahteraan. Oke, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Nah, apa itu kemakmuran? Kemakmuran yang di dalam ekonomi ini adalah terciptanya kemakmuran itu apabila kebutuhan manusia terpenuhi. Masalahnya, kebutuhan manusianya tak terbatas, manusia tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya terbatas. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi ya. Nah, karena terjadi masalah dalam ilmu ekonomi, makanya di sini kita mempelajari ilmu ekonomi ini ya. Jadi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Itu dinamakan juga adalah kelangkaan. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Ilmu ekonomi merupakan metode ilmiah tentang bagaimana kita membuat pilihan. Maksud dari kalimat di atas adalah A. Melakukan pilihan terhadap berbagai jenis barang dan jasa yang ada di perekonomian. B. Faktor produksi yang tersedia di perekonomian. C. Alternatif barang dan jasa yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. D. Alternatif faktor produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, pasti jawabannya bingung nih antara C atau D ya. Tapi kita teliti lagi, yang paling benar adalah yang C. Kenapa? Tadi kan ilmu ekonomi itu tercipta karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu apa sih? Kebutuhan manusia adalah kebutuhan atas barang dan jasa. Nah, oleh karena itu, maka jawabannya nomor 2 adalah yang C. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Suatu pendekatan ekonomi, ya, yang ini nomor 3. Suatu pendekatan ekonomi yang berusaha menjelaskan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi adalah ekonomi. Oke, sebenarnya pendekatan ekonomi ini ada dua, ya. Ini mau saya saya anulir nih soalnya. Yang ini saya hapus-hapus aja nih, ya. Oke. Jadi pendekatan ilmu ekonomi itu ada dua, ya. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu pendekatan ekonomi secara positif dan pendekatan ekonomi normatif, ya. Positif tuh maksudnya adalah menceritakan tentang fakta-fakta, ya. Sedangkan kalau normatif itu berisi tentang idealis, yaitu biasanya kata kuncinya adalah di situ sebaiknya seperti apa, ada kata yang seharusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya idealis nih, ya. Maka jawabannya yang benar adalah ini kan di soal ini ekonomi yang sebenarnya terjadi, berarti fakta. Kalau fakta ini berarti jawabannya yang C, ya. Oke, next kita soal nomor 4. Berikut ini perekonomian yang bersifat normatif. Nah, normatif itu kan idealis ya. Idealis di sini berarti ada kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, di sini berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang A. Karena kata kuncinya di sini ada kata harus. Oke, next nomor 5. Ekonomi deskriptif merupakan turunan dari ekonomi positif yang mengandalkan pada, nah tadi ekonomi positif itu terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi deskriptif dan ekonomi, satu lagi teori ekonomi. Nah ini juga sudah dijelaskan ya di video sebelumnya, silakan video sebelumnya ditonton.
Nah, ilmu ekonomi deskriptif nih apa sih? Ya, ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menceritakan tentang fakta, tapi di situ biasanya isinya digambarkan dengan berupa grafik ya, kurva gitu. Ini bisa digambarkan berupa grafik. Terus ada lagi kurva, ya, berbentuk kurva. Bisa juga dalam berbentuk selain kurva tuh bisa dengan berbentuk angka ya. Contohnya adalah misalnya ilmu ekonomi yang dipergunakan oleh BPS. Oleh karena itu grafik kurva angka ini merupakan dari data-data. Berarti jawabannya yang D. Oke, soal nomor 6. Inti masalah ekonomi adalah A. Kebutuhan manusia dalam mencapai kepuasan hidup. B. Kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan kerja. C. Kebutuhan manusia dan uang sebagai alat pemuasnya. D. Kebutuhan manusia dan keterbatasan alat pemuasnya. Jawabannya adalah yang D, ya, di mana kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Oke, kesenjangan antara harapan, kenyataan, dan kebutuhan disebut apa? Disebut sebagai masalah ekonomi. Karena tadi masalah ekonomi tercipta karena adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuasnya yang terbatas. Nah, kebutuhan manusia yang tak terbatas dan alat pemuasnya yang terbatas itu akhirnya terjadilah masalah ekonomi. Di situ ada ketimpangan. Nah, ketimpangan itu artinya ada kesenjangan, ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, next kita soal nomor 8. Nah, ini soal-soal nomor 8, 9, 10. Ini akan membahas tentang masalah ekonomi modern. Yuk kita baca aja soalnya. Konveksi pakaian jelita hanya memproduksi pakaian untuk wanita remaja. Kegiatan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi modern. Ya, masalah ekonomi modern yaitu A. Barang apa yang akan diproduksi? B. Untuk siapa barang diproduksi? C. Bagaimana cara memproduksi? D. Kapan barang diproduksi? Oke, ini sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Di sini akan saya ulang lagi. Masalah ekonomi modern itu apa sih? Tadi ada what, yang artinya apa. Kemudian ada how, bagaimana. Dan for whom. Nah, cirinya kalau what itu biasanya ada kata kuncinya adalah masalah pemenuhan kebutuhan. Ya, masalah pemenuhan kebutuhan. Sedangkan how, biasa kata kuncinya di sini ada desain. Kemudian ada corak, ya, bisa juga teknologi. Nah, kalau for whom, Kalau for whom ini biasanya berkaitan dengan segmentasi. Oke, dari nomor 8 ini di sini ada segmentasi nih. Karena ada untuk wanita remaja, ini menunjukkan segmentasi. Berarti jawabannya adalah for whom. For whom itu berarti untuk siapa barang diproduksi. Oke, lanjut nomor 9. Andi berhenti bekerja di perusahaan tempat ia bekerja dan berencana akan berwirausaha. Sekarang dia masih memikirkan usaha yang cocok dengan kebutuhan di sekitar tempat tinggalnya. Permasalahan Andi berkaitan dengan masalah ekonomi modern adalah, nah, balik lagi, ekonomi modern itu ada 3, yaitu what, how, dan for whom. What artinya masalah pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat adalah what, karena di sini what itu ciri khasnya ada masalah pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini ada kata yang cocok dengan kebutuhan. Nah, berarti jawabannya adalah what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 10. Ya. Perusahaan kuliner pempek Palembang memproduksi berbagai jenis makanan khas Palembang. Hasil produknya banyak disukai oleh berbagai kalangan. Pesanan keluar kota dalam satu hari bisa mencapai 100 dus. Pembuatan pempek masih dilakukan secara tradisional. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, perlu SDM yang terampil dan teknologi yang higienis. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan ilustrasi di atas adalah, nah, di sini langsung ada nih kata kuncinya teknologi. Ingat, tadi saya sudah jelaskan. Kalau ada kata kunci teknologi,
corak, atau desain, berarti adalah jawabannya how. How itu berarti bagaimana. Berarti paling tepat soal nomor 10 jawabannya adalah yang D, yaitu bagaimana barang itu diproduksi. Oke, kita sudah selesai membahas tentang soal-soal yang ada dalam materi konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.